Tolong bro, Pak kenapa Tamrin? Tamrin, Pak, Pak kenapa Pak? Tamrin, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Nina, Bu Nina. Jasadnya sudah datang. Ada apa? Papanya loh, papanya. Papanya tuh. Pak! Papa! Pak bangun, Pak! Pak! Ini ada apa? Gak tahu, tiba-tiba jatuh. Jatuh tadi. Aku harus pura-pura sedih, pura-pura nangis. Papa! Papa kenapa? Hah? Papa kenapa? Papa kenapa? Oh! Pak! Bangun, Pak! Papa bangun, Pak! Jangan tinggalin Mama, Pak! Papa! Papa! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagus kan, Dek? Pilih aja. Masih banyak kok di dalam. Kenapa sih semua orang pada lari kemari? Apa karena Nina sudah menebar pesona supaya orang senang datang ke tokonya? Kayaknya ada yang ganjil nih. Kenapa sejak Tamrin meninggal justru Nina terlihat lebih muda? Siapapun yang memegang kembang telon itu akan terlihat lebih muda dan menggairahkan. Jadi orang-orang jadi punya hasrat untuk memiliki. Ya. Tapi ingat, tumbalnya jangan sampai telat. Kamu tahu kan resikonya kalau kamu telat memberikan tumbal. Bu, aneh ya Bu Nina. Ditinggal meninggal suaminya, tapi kok gak sedih-sedih gitu ya? Gimana mau sedih? Suaminya itu ninggalin harta banyak. Yang anehnya tuh, sekarang Bu Nina kelihatan lebih cantik dan lebih muda. Iya, bener juga ya. Malahan sama si Viko anaknya kelihatan kayak kakak adik, nggak kayak ibu anak. Jangan-jangan dia pakai susuk lagi, Bu. Ah, masa iya sih? Aduh, kurang ajar banget. Siapa sih ini orang? Sebuah mobil nggak sih dia? Mas, maaf ya, saya nggak sengaja. Sakit ya? Ada yang luka nggak? Nggak kenapa-napa kok. Aku nggak kenapa-napa. Mbak sendiri gimana? Ada yang Enggak apa-apa. Oh. Maaf ya, maaf. Nama saya Bagas. Nina. Bagas, kamu serius? Sayang, dengerin aku ya. Aku tuh cinta banget sama kamu. Kalau aku nggak serius sama kamu, buat apa sih aku jauh-jauh ketemu dengan kamu? Bagas, tapi kan aku tuh janda, ntar kamu nyesel loh. Sayang, justru sebaliknya, kalau aku nggak bisa menikah dengan kamu, aku bakal nyesel banget. Nikahlah di alam baka, Bagas. Karena aku coba membutuhkan tubuhmu yang jadi tumbal. Aduh, kamu romantis banget deh. Bagas, Mbak Ratna? Loh, emang kalian saling kenal? Bagas,
Nina, Mbak Ratna ini saudaraku. Aku mau bicara sama kamu. Nggak bisa. Bagas sudah gede. Dia bisa nentuin mau bergaul sama siapa, deket sama siapa. Kok kamu ikut-ikutan sih? Iya, tapi tidak sama kamu. Oh, jadi kamu ngerasa kalah ya? Kalau ini saudara kamu nikah sama aku gitu? Ngiri ya? Hah? Bukan itu persoalannya, Nina. Aku nggak mau nasib Bagas sama nasibnya seperti suamimu. Meninggal secara misterius. Apa kamu bilang? Kamu tuh jangan sembarang ngomong ya. Jaga mulut kamu. Bagas sayang, suami aku tuh emang bener-bener sakit. Suami aku tuh udah lama sakit, tahu nggak? Cukup. Mbak Ratna, tolong cukup Mbak Ratna. Bagas, tuh kamu lihat sendiri kan. Keluarga kamu gak setuju kalau kita nikah. Nina, aku nggak mau dengerin kata-kata orang. Aku tetap ingin menikah dengan kamu. Bu Ratna, saya udah buktiin loh kalau Bagas tuh nggak bisa ninggalin saya. Malahan dia mau nikah sama saya. Oh iya, saya mau nanya. Waktu itu Bu Ratna nongkrong di depan toko saya ngapain? Kamu iri kalau toko material saya lebih laku, lebih rame, gitu? Oh enggak, mungkin kamu iri karena saya lebih cantik. Kamu pengen tahu kan gimana caranya bisa cantik dan fresh seperti saya, iya? Aku nggak iri ya sama kamu. Karena toko materialku jauh lebih besar daripada toko. Dan satu hal lagi, aku juga nggak pernah iri sama kecantikanmu. Apalagi cantik itu dapat dari susu. Tutup mulut kamu ya. Jangan sembarangan ngomong kamu. Sesuatu yang kelihatannya tidak wajar pasti didapat dengan hal yang tidak wajar. Ratna. Gawat. Kalau sampai mulutnya berkoar-koar bisa hancur nama baik kamu. Nina, Selamat malam. Ya. Tante Ratna, mana mamamu? ada di dalam. Masuk kamu. Masuk, Mama bilang. Masuk. Di mana Bagas? Kamu malam-malam kesini teriak-teriak. Gak sopan kamu ya. Di mana Bagas? Kamu ngapain sih marah-marah kayak gitu? Apa urusan kamu sama Bagas? Ini bapak dan ibunya Bagas. Oh, ibu bapaknya ya. Saya Bagas. Akhirnya saya bisa ketemu. Kayaknya kamu nggak usah basa-basi deh. Cepet kamu kasih tahu di mana Bagas. Kamu tuh sembarangan ya di rumah saya ya. Saya nggak tahu Bagas di mana. Tapi 2 hari yang lalu Bagas itu pamit sama saya, katanya mau ketemu Bu Nina dan akan membicarakan masalah pernikahan. Aduh Bu, saya juga nungguin dia. Dia tuh janji mau datang ke sini, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya Nina. Aduh, kamu tuh bentak-bentak saya ya. Kamu pikir saya sembunyiin dia apa? Hah? Ngapain? Bu Nina, sekali lagi maaf. Di mana Bagas anak saya? 2 hari dia sudah menghilang. Dan terakhir dia bilang sama saya, dia mau menemui Ibu Nina. Iya. Saya tahu. Bagas itu terakhir sama kamu. Makanya kami kesini tuh pengen tahu keberadaan Bagas. Kamu denger ya, dia tuh janji kesini mau ngelamar saya. Dan sampai sekarang tuh nggak pernah datang. Mestinya saya dong yang marah. Gimana sih? Pergi nggak? Pergi, saya nggak mau lihat kalian. Pergi. Marah-marah. Cari aja neraka. Dia udah saya anterin ke neraka. Aduh, Randy ini gimana sih? Masa omset kita nggak naik-naik? Begini terus, saya tuh udah bosen ngelihatnya loh. Ini sudah cukup besar, Bu. Apanya yang besar? Toko materialnya Ratna tuh jauh lebih besar, saya maunya seperti itu. Saya dengar katanya ada pengembangnya. Siapa sih orangnya? Kamu cari tahu. Kamu cari tahu, lapor saya. Sana. Baik, Bu. Saya akan cari tahu, Bu. Permisi, Bu. Ratna, susah banget sih tumbangin kamu. Hah? Oh, tapi jangan panggil Nina kalau aku nggak bisa cari cara buat tumbangin kamu dan menguasai material kamu. Ya nggak mungkin lah, Mah. Emangnya kenapa, hah? Tante Ratna itu umurnya jauh di atas aku. Dia itu seumuran Mama.
Aduh udah deh, kamu tuh nggak usah mikirin umur ya. Zaman sekarang tuh udah biasa ya. Perempuan lebih tua nikah sama yang muda. Gadis-gadis yang muda tuh dapatnya yang lebih tua. Ngapain sih kamu mikirin umur? Ma, aku benar-benar nggak habis pikir. Kenapa Mama tiba-tiba punya pemikiran seperti ini sampai-sampai aku harus nikah sama Tante Ratna? Mama tuh punya rencana besar. Kalau kamu nikah sama Tante Ratna, kamu kan bisa ngatur dia kan cinta sama kamu. Jadi nanti materialnya dia digabung sama Mama punya jadi besar. Kamu tuh gak ngerti juga sih dari tadi. Hah? Udah dong, Ma. Lebih baik kita bersyukur aja apa yang kita punya sekarang. Lagi kan aku punya Santi. Kamu tuh susah banget ya diajak kerja sama ya. Udah deh, masalah Santi nanti Mama yang ngomong. Oke? Maksud Tante? Maksud saya itu udah jodohin anak saya sama pilihan saya yang sepadan, yang saya suka. Jelas nggak? Jodoh yang sepandan buat Mas Viko. Ya. Ma, nggak bisa. Apapun yang terjadi, aku harus tetap menikah dengan Santi. Loh. Mama tuh udah panjang lebar lo ngomong sama dia dan dia udah ngerti, udah terima. Tapi tetap nggak bisa, Ma. Aku harus menikah dengan Santi. Karena dia sedang mengandung anak aku. Apa kamu? Iya, anaknya Viko. Kalau sampai Mama gak ngizinin, ini aib buat Mama. Dan reputasi Mama bakal berantakan. Sekarang terserah Mama. Mama shock tau nggak? Shock banget. Oke, kalau itu mau kamu, oke. Mama setuju. Ya udah kalian harus secepatnya nikah. Jangan sampai jadi aib. Shock. Oh my God. Santi, kamu duduk dulu. Tenang. Kamu kenapa harus bohong sih sama Mama? Itu adalah jalan satu-satunya buat ngeberhentiin Mama. Tapi kan ada cara lain, Mas. Santi, kamu dengerin dulu. Aku mau menikah sama kamu karena aku benar-benar tulus mencintai kamu. Kamu mau kan menikah sama aku? Mau. Nah, Piko, jaga pernikahan kamu dan juga istri kamu. Karena dia itu anak yatim. Ya, begitulah kalau nikah sama yatim piatu. Mau nikah aja mesti sewa, mesti bayar wali. Semua ini gara-gara kamu, Santi. Hah? Gara-gara kamu saya tuh jadi nggak bisa nikahin Vito sama Ratna. Itu kan artinya saya nggak bisa nguasain hartanya Ratna. Gimana ini? Kamu lihat aja, saya nggak akan biarkan kamu bahagia di pernikahan kamu. Saya akan hancurkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Atas ridhomu aku jalanin pernikahan ini. Aku mohon ya Allah, jadikan rumah tanggaku sakinah, mawaddah, warahmah. Santi, kamu pakai apa? Kenapa kamu nggak bisa jadi tumbal? Sang penguasa, kenapa kamu nggak bisa jadikan Santi tumbal? Dari mana ya Mas suaranya? Iya, tapi kok sekarang nggak ada apa-apa? Apa sih? Hah? Ada apa? Enggak, tadi kita dengar suara ledakan keras banget ya, pas kita lihat keluar nggak ada apa-apa. Orang nggak ada suara apa-apa. Nggak ada. Tapi suaranya keras banget, Ma. Kalau ada, Mama pasti dengar. Alah, ini kan bisa-bisanya kamu bikin gosip murahan biar kamu bisa pindah dari sini ya. Terus kamu bisa ngerayu Vito, ya kan? Masya Allah, Ma. Tapi kita beneran denger kok. Iya, Ma, aku aja denger tadi keras banget meledaknya. Udah deh, aduh, tuh Mama tiap hari dengernya kamu belain istri kamu terus. Bosen tau gak dengernya?
tidur sana. Apa karena sholat itu teluhku jadi nggak mempan? Santi, maafin sikap mama aku ya. Orangnya emang kayak gitu. Gak apa-apa Mas, aku maklum. Ini Mas, diminum ya. Makasih ya. Santi, kamu sakit? Aku nggak enak badan Mas. Ya udah, aku bawa ke rumah sakit aja ya. Enggak Mas, nggak perlu. Biasa perempuan itu kalau lagi hamil pasti mual-mual. Kau bilang apa kamu hamil? Iya Mas, aku hamil. Santi, kamu dengerin aku. Pokoknya aku mau mulai sekarang kamu jaga kandungan kamu ya. Kamu nggak boleh kecapean. Iya Mas, insya Allah aku jaga ya. Kamu tuh ya, dasar ya tukang bohong. Berani-beraninya kamu bohongin saya kalau nggak hamil. Hah? Enggak Ma, itu Mas Viko yang bilang kalau aku udah hamil. Iya, tapi kamu belain dia, bilang hamil berarti kalian berdua bohongin saya ya kan? Tolong Ma, sakit. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, semua rencana saya berantakan. Viko nggak jadi nikah sama Ratna, saya nggak jadi dapat semuanya. Kamu tuh bikin susah aja. Tolong Mas, sakit. Terserah, terus aja sakit, rasain kamu. Aduh. Mudah-mudahan kamu keguguran ya. Bu Santi mengalami keguguran, Bu. Memang itu yang aku mau, dokter. Dokter, berarti menantu saya nggak bisa hamil lagi ya? Nggak bisa punya keturunan? Insya Allah masih bisa, Bu. Oh, lagian siapa sih yang ngizinin dia hamil lagi, Dok? Aku yang akan menghancurkan janinnya kalau sampai dia hamil lagi.